Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rika Rudianto bertugas di Kepolisian Sektor Cidahu, Polres Kuningan. Di sini saya akan menceritakan kehidupan saya dari kecil sampai dewasa. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan tentang kehidupan saya bisa menginspirasi buat semuanya. Saya putra sulung dari 6 bersaudara. Kebetulan adik-adik saya itu semuanya 5 laki-laki semua. Jadi saya adalah putra sulung. Saya dari keluarga biasa saja. Orang tua saya buruh dan ibu saya pedagang kelontong. Saya dilahirkan di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimahi, Kabupaten Kuningan. Dari kecil saya dari umur 5 tahun tinggal dengan nenek saya, yaitu di wilayah Cirebon, tepatnya di Desa Walet. Kebetulan orang tua saya berada di Desa Mekarjaya Cikancas, yaitu di daerah Kuningan. Kebetulan nenek saya itu dia jualan nasi di lokasi pasir, yaitu di Walet. Saya karena nenek saya jualan di lokasi pasir, di sungai, jualan tempat penggalian pasir, saya hari-harinya main di sungai. Tiap hari saya mandi di sungai. Bahkan nenek saya sering memarahi saya untuk jangan sering mandi karena khawatir terbawa hanyut air banjir. Karena setiap banjir tetap saya selalu mandi di sungai. Tiap hari nenek saya kadang-kala datang untuk mengingatkan supaya saya tidak mandi di sungai, tapi berhubung saya dulu batal, habis diingatkan sudah selesai mandi, setelah nenek saya jauh, saya turun lagi untuk mandi. Saya pernah bandel waktu kecil. Kebetulan nenek saya itu di kampung Anjun itu biasa bikin genteng dari tanah liat. Jadi pada saat itu saya pun sering ikut, istilahnya bukan membantu tapi malah bahasa Sundanya ngaririweuh. Jadi nenek saya dulu juga suka bikin genteng dari tanah liat. Kadang-kala pada saat mau bakar genteng, biasanya di tempat pembakaran itu suka disimpan semacam congcot. Kalau bahasa Sundanya sih ya, dikasih daun, dikasih nasi, dikasih ikan asin pepete. Ya, itu sering saya curi ya, dengan telur asinnya. Nggak tahu itu untuk semacam tradisi atau bagaimana itu. Jadi masa kecil saya memang penuh kenangan lah, penuh kenangan. Jadi dulu saya hari-hari main pakai mainan ban bekas ya. Mungkin yang anak-anak tahun 80-an akan sama seperti saya, pakai ban bekas, yaitu di gelinding, kita sambil lari kan. Sama saja mungkin ya. Nah, hari demi hari saya lewati dengan nenek saya selama umur 5 tahun sampai saya sekolah. Disekolahkan sama nenek saya di sana, dan menginjak ke kelas 3
nenek saya almarhum. Ya. Jadi saya masih ingat pada saat itu saya mau naik ke kelas 3. Memang saya sangat sedih pada saat itu karena saya selama dari umur 5 tahun sampai kelas 3 itu saya tinggal dengan nenek saya di sana. Banyak hari-hari kenangan dengan beliau, nenek saya. Ya, saya doakan mudah-mudahan nenek saya husnul khotimah dan mudah-mudahan beliau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah nenek saya meninggal, saya dibawa oleh orang tua saya ke tempat kelahiran saya karena nenek saya sudah tidak ada. Terus saya disekolahkan di tempat kelahiran saya dengan orang tua saya. Nah, terus hari berlalu, saya hari-harinya karena saya pada saat itu belum 6 bersaudara, jadi masih 4 bersaudara. Adik saya yang 2 belum lahir. Di situ saya sebagai yang tertua, sebagai anak sulung, sebagai anak yang pertama, saya merasa ibu saya tidak ada yang bantu. Sudah menginjak kelas 6 SD, saya sudah mulai bantu orang tua. Pekerjaan rumah seperti nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, bahkan sampai masak nasi. Ya. Itu sebenarnya pekerjaan kalau istilahnya perempuan, ya, tapi apa boleh buat, karena orang tua saya memiliki anak laki-laki semua, ya terpaksa saya punya inisiatif tersendiri untuk membantu orang tua. Bahkan adik-adik saya pun dibagi, ya. Pada saat saya masak nasi, cuci pakaian, adik saya ada yang nyuci piring, ada yang nyapu rumah dan makan. Jadi dibagi-bagi. Kebetulan pada saat itu adik saya masih 3, jadi masih 4 bersaudara. Nah, hari-hari kita lewati. Pokoknya sebelum main, kadang-kala ada teman-teman ngajak main. Bro, ayo main. Nah, kadang-kala saya bingung, sedangkan pekerjaan rumah belum beres. Nah, pokoknya hari-hari saya pada saat teman ngajak main, saya belum bisa main kalau pekerjaan rumah belum terselesaikan. Ibu saya itu jualan lontong, sayuran mentah. Kadang-kala ibu-ibu saya itu pagi-pagi subuh udah bangun, ya, membuat sayuran matang, ya, membuat sayuran matang untuk dijual pagi-pagi. Kadang-kala jam setengah 6 itu sesudah subuh udah mati. Kadang-kala banyak pembeli-pembeli yang datang jam 7 itu sudah habis. Orang tua saya, yaitu bapak saya, kebetulan bekerja sebagai penggali pasir manual di sungai. Bapak saya bekerja begitu dari beliau belum nikah atau bujangan, masih bujangan. Beliau sudah bekerja menggali pasir, dan bahkan sampai sekarang sampai detik ini orang tua saya, bapak saya masih kerja menggali pasir di sungai. Sebenarnya saya sebagai anak merasa kasihan melihat beliau kerja keras. Cuma mungkin karena orang tua saya kebiasaan kerja keras, jadi terbiasa kerja keras, jadi beliau kalau istirahat kadang-kala badannya sakit-sakit. Jadi beliau adalah orang yang sangat support. Kalau menurut saya sangat support. Kenapa sangat support? Beliau kalau berangkat itu pagi, subuh jam 5 udah berangkat. Beliau di sana berendam di sungai.
ngambil pasir ya untuk dikumpulkan, dan nanti pada saat ada mobil muatan beliau angkut untuk istilahnya dimuat ya. Hari-hari orang tua saya begitu, pagi berangkat pulang sore jam 6. Jadi saya kadangkala kalau ingat orang tua saya atau bapak saya suka meneteskan air mata. Sungguh hebat perjuangan orang tua saya, sungguh hebat kerja keras orang tua saya. Saya tidak mampu seperti beliau. Demi anak dan keluarga dan istri, beliau ikhlas bekerja dengan ikhlas, tidak melihat itu hujan, panas, ataupun istilahnya tidak merasa lelah. Kadangkala saya kalau main ke rumah itu anak saya selalu dikasih jajan sama orang tua saya. Pokoknya orang tua saya sama support. Bahkan dulu di rumah saya belum punya sumur. Ya. Saya kalau ngambil air itu buat masak atau buat mandi itu ngambilnya dari sumur tetangga. Ya, jadi kadang-kadang dengan adik saya gotongan pakai ember, ya, pakai kayu atau bambu. Ya, itu hari-hari saya lakukan dengan adik saya. Bahkan dulu waktu saya SD, ya, dulu saya pernah jualan es. Mungkin sama banyak juga yang mengalami seperti saya pada tahun 80-an, ya, jualan es keliling pakai termos, yaitu es kenyot yang kalau nggak salah dulu itu harganya 100 satu es. Ya, kadang-kala saya jualan keliling ke kampung-kampung, dan kadang-kala saya ke tempat pekerjaan orang tua saya di lokasi pasir, ya, di lokasi pasir di sungai. Ya, terus di sekolah juga kadang-kala saya bawa untuk jualan. Jadi saya membantu untuk jualan orang tua saya. Saya punya pengalaman sebelum jadi polisi itu pernah kerja bangunan. Pernah kerja bangunan, kebetulan dulu di Cikarang membangun proyek istilahnya pabrik. Kalau nggak salah dulu pakai batako ya, pabrik. Yaitu saya mungkin kalau nggak salah selama sekian bulan. Pada saat itu tahun 97-98 sebelum masuk polisi, pernah pada saat itu libur sekolah, ya kan dulu kalau libur sekolah 1 bulan lebih ya. Jadi saya manfaatkan untuk kerja bangunan, ikut dengan warga sekampung saya, karena dominan warga kampung saya itu semuanya kerja bangunan. Bahkan adik-adik saya pun sekarang kerja bangunan. Pada saat itu gaji bangunan itu sekitar 7.000. Saya dalam 1 minggu itu gajian 49.000. Nah, karena pada saat saya kerja bangunan itu makannya ngutang dulu ke warung, kalau istilahnya warteg ya, di sana di Jakarta. Pada saat gajian itu habis hanya untuk bayar utang di warung. Jadi 49.000 1 minggu 7 hari ya. Jadi hanya habis untuk bayar ke warung. Jadi intinya kita kerja memang ada menyisihkan sedikit untuk orang tua yang dulu. Nah, bahkan saya pun pernah kerja bangunan di Cirebon. Kalau nggak salah bikin kolam renang di Bima. Itu saya ngecor. Ngecornya di mana? Kerjanya sore jam 4 nyampe subuh. Kan kalau orang lain kan harusnya istirahat. Kita ngecor dari sore, dari jam 4 nyampe subuh. Dengan mata ngantuk kita bawa adukan. Yang ngecor itu kolam renang Bima.
Saya masih ingat dulu sama gajinya 7.000. Tapi kalau ngejar itu adalah kurang. Menginjak kepada dulu saya setelah lulus STM, saya coba-coba untuk daftar polisi. Karena pada saat itu ada pendaftaran, daftar polisi. Kebetulan saya baru lulus sekolah, ijazah pun belum saya ambil di sekolah. Saya daftar pun pakai surat pengantar dari kepala sekolah. Saya coba daftar polisi dengan harapan saya pada saat itu lulus seleksi polisi. Hari-hari saya jalani tes pertama, saya lulus, tes kedua saya lulus, tes ketiga saya lulus. Bahkan ini mah ada cerita dari orang tua saya. Pada saat saya daftar polisi, orang tua saya pernah bilang ke saya, ada yang ngomong tidak enak. Iris telinga saya kalau Rudi lulus, karena nggak mungkin orang tuanya saja buruh atau kuli dari pasir. Di situ saya dengan adanya omongan itu akhirnya jadi penyemangat diri saya. Pada saat saya daftar polisi, saya semangat bagaimana saya tes itu menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi agar saya bisa lulus. Terus hari-hari saya tes dengan membayangkan apa yang pernah orang tua kasih kepada kita, perjuangan orang tua kepada kita. Jadi saya membayangkan orang tua pada saat itu. Jadi saya semangat terus. Saya hampir putus asa. Kenapa? Pas tes terakhir, saya dengar kita kan saya orang tidak mampu. Orang tua saya saja menggali pasir. Banyak yang bilang harus pakai uang. Akhirnya orang tua saya memberikan nasihat, sudah kalau kamu tidak lulus, kamu jangan sampai menjadi putus asa. Tetap semangat, masih banyak pekerjaan yang lain. Mungkin kalau kamu tidak lulus, Allah mempunyai kehendak lain. Itu kata orang tua saya. Akhirnya pada saat tes terakhir, orang tua saya selalu ngomong, udah kamu cek saja ke sana. Tadinya saya tidak mau berangkat. Setelah saya berangkat ke Bandung, kan pengumuman itu ditempel di papan pengumuman. Saya lihat satu-satu, ternyata nama saya ada, alhamdulillah. Di situ saya sujud syukur, alhamdulillah, mengucapkan syukur kepada Allah, baca sujud syukur, dan pada saat itu saya pulang rumah ke Bandung dan orang tua pun senang. Itu alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari orang tua, yang utama adalah doa. Karena kenapa? Pada saat saya daftar polisi, itu orang tua saya tidak henti-hentinya untuk mendoakan saya, baik bangun malamnya, baik di dalam sholatnya, dia selalu mendoakan saya. Itu yang utama adalah doa orang tua. Yang utama adalah doa orang tua. Setelah lulus, saya pendidikan di SPN Cisarua, Bandung. Kebetulan dulu saya lulus yaitu sebagai Tamtama Polri. Saya bukan daftar bintara. Jadi Tamtama Polri, alhamdulillah saya pendidikan di SPN Cisarua selama 7 bulan. Jadi selama 7 bulan saya dibina dan dilatih dengan fisik, dengan pendidikan, dengan kegiatan-kegiatan lain, dengan olahraga. Saya dibina di sana, alhamdulillah banyak kenangan pada saat pendidikan di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan alhamdulillah pada tahun 1999, karena pendidikan itu bulan September kalau tidak salah,
lahir yaitu bulan Mei yaitu 2000 bulan Mei tahun 1999 saya dilantik menjadi anggota polisi, dan pada saat itu langsung penempatan ya, pada saat itu diumumkan satu-satu ini ke seluruh Indonesia. Saya penempatannya pada saat itu ke seluruh Indonesia. Jadi setiap provinsi itu kalau nggak salah 11 orang. Ya, setiap provinsi itu 11 orang. Kebetulan saya pada saat itu diumumkan, pada saat itu saya maju satu-satu. 11 orang maju dengan teman-teman saya. Pada saat itu diumumkannya lama sekali. Ke-11 anggota ini ditugaskan di balik lagi. Ke-11 anggota ini ditugaskan jadi otomatis memancing penasaran keluarga yang datang. Karena pada saat itu keluarga pasti semuanya hadir untuk menyaksikan, untuk mendengarkan di mana tugasnya anak-anak dan keluarganya. Makanya ke-11 anggota ini yang ditugaskan di lama kalau nggak salah nyampe 5 kali. Setelah itu saya 11 anggota ini ditugaskan di Polda Sulawesi Tengah. Wah, di situ hati memang tidak enak. Tapi apa boleh buat? Saya itu sudah disumpah secara negara. Saya sudah disumpah bahwa saya siap ditugaskan di mana-mana. Di situ saya semangat lagi. Cuma keluarga saya, orang tua saya saat itu sempat shock karena mungkin tidak mau jauh dengan anaknya, gitu. Siapa sih yang tidak ini kan yang namanya anak yang dari kecil bareng akhirnya tugas jauh kan gitu. Tapi apa boleh buat, saya pun semangat dan orang tua pun akhirnya setelah sedih tersenyum ke saya. Saya minta doanya saja ke ibu, mudah-mudahan saya di tempat tugas bisa menjalankan tugas dan betah dan diberikan kesehatan dan banyak umur, saya bisa pindah lagi ke Kuningan. Akhirnya saya tugas di Polda Sulteng. Di sana saya tugas selama 8 tahun. Kebetulan di Polda Sulteng sempat ada konflik juga di Poso, kita pernah PKO. Alhamdulillah setelahnya beres, alhamdulillah aman, kondusif, dan saya pun dalam keadaan sehat walafiat. Selama 8 tahun itu perjalanan yang sangat luar biasa, banyak pengalaman yang saya dapat di sana. Karena Sulawesi itu daerah tropis, daerah panas ya, itu rumah pun banyak yang pakai seng, bukan pakai genteng. Kalau di kita kan pakai genteng ya. Jadi di sana juga rawan gempa. Alhamdulillah banyak pengalaman di sana. Gitu. Dan kembali setelah 8 tahun saya mengajukan pindah ke Polda Jabar. Alhamdulillah setelah di ACC sekian bulan terus saya pindah, kayaknya saya tugas di kampung kelahiran saya itu. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah tugas di kampung halaman saya, kumpul lagi dengan keluarga, itu merupakan suatu kebanggaan. Jadi kalau dekat dengan keluarga, ada nggak ada yang penting kumpul, jadi yang ada adalah bahagia. Gitu. Tapi bagi saya, dimanapun saya ditugaskan, saya tetap akan melaksanakan tugas dengan baik, secara prosedural, dan akan mengabdi kepada negara untuk menjalankan tugas sebagai aparat negara, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepada semuanya, itu pengalaman hidup saya, tapi ini hanya diringkas saja. Kenapa? Kalau diceritakan semuanya dari saya lahir sampai saya sekarang berumah tangga, mungkin tidak cukup 1 jam, mungkin tidak cukup 1 bulan, tidak cukup, pokoknya akan lama. Ini hanya yang singkatnya saja. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada semuanya. Ini bukan rekayasa, ini adalah
betul pengalaman saya semasa hidup saya. Ini bukan saya cerita ini bukan karena saya merasa sombong, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kepada semuanya. Pesan saya kepada semuanya, yang pertama, kita jangan patah semangat, tetap belajar. Karena orang bisa itu awalnya belajar. Jadi kalau kita tidak belajar, tidak akan bisa. Yang kedua, tetap patuh dan taat kepada orang tua. Patuh dan taat kepada orang tua. Jadi kalau bisa bantu orang tua dulu. Bantu orang tua di rumah untuk supaya orang tua itu senang. Karena dengan membahagiakan orang tua, dengan menyenangkan orang tua, insya Allah akan mendapat. Yang ketiga, jangan minder. Ya. Jangan sampai kita punya anggapan, wah saya mah anak petani, wah saya mah anak buruh pak, wah saya mah kuli pak. Jangan minder. Tetap berusaha semaksimal mungkin apa yang kita cita-citakan. Insya Allah kalau kita ada istilahnya cita-cita dengan diniatkan, insya Allah dibarengi dengan doa, walaupun akan mengijabah apa yang kita. Jadi tetap semangat, bantu orang tua. Yang utama adalah jangan lupa ibadah, jauhi larangannya, yaitu jalankan perintahnya. Itu saja yang utama. Ya. Insya Allah, Allah akan selalu menyertai kita kemanapun kita, pasti akan selalu ada dalam lindungannya. Itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.